Hari Kamis tanggal 2 Juli 2020. Kita lihat sebentar. Saya mau menjelaskan tentang paragraf pembuka. Kemarin kan kita sudah bahas tentang judul ya. Nah, sekarang kita bahas tentang paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini penting. Kenapa penting? Karena paragraf pembuka ini menentukan apakah pembaca mau membaca selanjutnya atau enggak, meneruskan membaca bagian akhir sampai bagian akhir atau enggak. Jadi kalau judul itu menarik itu buat ngeklik, tapi kalau misalkan paragraf pembaca itu menentukan apakah pembaca mau meneruskan sampai akhir atau enggak. Dalam istilah SEO itu bounce rate ya. Bounce rate maksudnya gini, kalau misalkan orang ngeklik udah masuk ke website tapi kok paragrafnya nggak menarik, mereka akan keluar. Nah, itu bounce rate-nya tinggi, berarti kalau di mata Google itu jelek. Nah, kita nggak usah bahas tentang itu, kita bahas tentang teknisnya. Bagaimana cara membuat paragraf pembuka. Yang pertama, gampang sih sebenarnya. Yang pertama, paragraf pembuka, pokoknya isinya kita itu sok tahu aja. Sok tahu dua hal. Yang pertama, sok tahu masalah yang dihadapi oleh pembaca. Jadi di judul kan kita kan sudah kasih judul yang membuat orang itu kayak iya aku butuh iki kan gitu. Itu kan masalah kan yang kemarin kita bahas itu. Nah, di paragraf pembuka itu penjelasan judul. Penjelasan masalah yang kita tulis di judul. Jadi kita harus menjelaskan bahwa aku yang ngerti loh masalahmu ke iki gitu. Nah, di paragraf pembuka itu kita harus menjelaskan itu. Nah, yang kedua, sok tahu setelah kita sok tahu tentang masalah yang membaca hadapi, kita juga harus sok tahu solusi yang tepat gitu. Jadi setelah kita kasih tahu bahwa aku ngerti loh masalahmu, aku juga ngerti solusi ini lah gitu loh. Kita sok tahu aja. Nah, di paragraf pembuka itu intinya kayak gitu. Tetapi ada dua perbedaan antara sok tahu masalah dengan sok tahu solusi ketika kita menulis paragraf pembuka. Yang pertama, kalau kita menjelaskan tentang masalah, sok tahu masalah, kita tuliskan secara gamblang. Kita tuliskan secara gamblang apa adanya. Tapi kalau misalkan kita sok tahu solusi, jangan ditulis secara gamblang. Artinya begini. Misalkan tentang Misalkan tentang kita mau menjelaskan tentang bisnis jadi reseller gitu, menjelaskan tentang sukses menjadi reseller. Kita sok tahunya misalkan begini. Reseller sekarang itu banyak ya, kompetisinya sangat ketat, makanya banyak reseller itu yang gagal. Nah, itu kan masalah ya. Nah, kemudian kita kasih solusi. Nah, itu kan gamblang. Masalahnya itu kegagalan dalam reseller karena apa? Karena kompetisinya banyak. Akhirnya kenapa banyak perang harga diturun-turunin dan lain-lain. Nah, itu masalah. Jadi kita harus tuliskan dengan gamblang. Tapi di paragraf selanjutnya, paragraf pembuka selanjutnya, kan paragraf pembuka kan bisa 2 paragraf kan, nggak harus 1 paragraf. Kita kasih solusi tapi jangan dijelaskan secara gamblang, dijelaskan kecil aja. Misalkan begini. Tadi kan sudah dibahas. Reseller sekarang banyak sekali, kompetisinya sangat ketat sehingga banyak reseller yang akhirnya gagal gitu kan. Padahal kalau misalnya ini solusinya. Padahal kalau tahu cara teknik jualan online yang sedikit unik, mereka bisa tetap survive dan bisa menjadi reseller yang sukses gitu. Nah, ini kan solusi. Kita nawarkan solusi. Solusinya nggak dijelaskan secara gamblang, cuman dikasih tahu strategi unik gitu kan kita tuliskan strategi unik. Nah, orang akan pembaca cenderung akan melanjutkan membaca selanjutnya di paragraf selanjutnya. Strategi apa sih? Nah, gitu. Nah, ini yang bisa digunakan untuk membuat paragraf pembuka ya. Jadi intinya adalah sok tahu di masalah, sok tahu di solusi. Kemudian satu lagi, ketika membuat tulisan ya, kalimat apapun, terutama kalimat paragraf pembuka, jangan terlalu panjang, karena itu nanti jelek. Panjang dalam arti gimana? Jangan terlalu, kalimatnya terlalu banyak atau misalkan pokoknya terlalu panjang lah. Nanti tak jelaskan di
video selanjutnya. Untuk kali ini sekian dulu cara membuat paragraf pembuka. Silakan dipraktekkan.